Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi di sesian video saya kali ini. Teman-teman, Alhamdulillah Allah SWT masih berikan kesempatan kita untuk berjumpa. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ingin memberikan pengumuman ya. Pengumuman terkhusus kepada teman-teman yang mungkin sudah punya cita-cita ataupun niat ingin berangkat umroh ke Baitullah. Bagaimana caranya dan memakai travel apa yang aman gitu. Banyak travel saat ini yang juga menjanjikan program-program umroh, tetapi dengan tipu-tipu gitu, dengan harga yang sangat murah, tetapi akhirnya jemaah tidak bisa diberangkatkan, lalu uang tidak dikembalikan juga. Nah, alhamdulillah saya sudah berpengalaman 2 kali berangkat umroh. Pertama di tahun 2019, kemudian yang kedua baru Januari yang lalu. Itu saya berangkat dengan Samira Travel, dan alhamdulillah juga saya sekarang ini sudah menjadi mitra daripada Samira Travel. Mitra daripada Samira Travel. Maksudnya mitra apa? Maksudnya apa sih mitra itu? Mitra itu maksudnya adalah bisa orang-orang bisa mendaftarkan umroh lewat Samira Travel lewat saya gitu. Nah, begitu ya. Jadi saya sudah diberikan kewenangan untuk bisa menjualkan ataupun orang-orang daftar umroh melalui saya begitu. Oke, nah untuk keberangkatan yang paling dekat adalah keberangkatan pada bulan Ramadan nanti. Insya Allah nanti Samira Travel akan memberangkatkan jemaah pada tanggal 2 April tahun 2022 ini. Itu selama lebih kurang 9 hari ya. Jadi alhamdulillah untuk umroh kali ini sudah ditiadakan lagi karantina. Jadi insya Allah harganya pun tidak mahal ya. Bisa dijangkau dibanding dengan harga ketika waktu saya umroh di bulan Januari lalu gitu. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk memilih paket majol ya. Jadi keberangkatan dari sini itu, keberangkatan umroh kali ini itu ada 2. Ada keberangkatan dari Jakarta dan ada juga keberangkatan dari Surabaya. Hanya saja saya sangat menyarankan biar biayanya lebih murah itu berangkatnya dari Jakarta aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berada di manapun, misalnya di daerah mana, di provinsi mana, nanti tinggal berangkat ke Jakarta. Karena memang kita sejak pandemi Departemen Agama menetapkan hanya dari 1 tempat. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah bertambah jadi 2 tempat, yaitu dari Surabaya juga bisa. Oke. Kemudian, nah bagaimana berapa biayanya gitu, estimasi biaya untuk paket majol ya. Paket majol itu apa sih artinya? Paket majol itu paket yang istilahnya dibandingin dengan paket-paket yang lain itu lebih mewah, fasilitasnya lebih bagus, dan jarak hotel ke tempat Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi itu lebih dekat jaraknya begitu. Itu yang dimaksud dengan paket majol. Mungkin kalau di travel yang lain mungkin paketnya berbeda namanya ya, tapi kalau untuk di Samira sendiri namanya paket majol. Dan paket majol ini di Madinah dan di Makkah juga mendapatkan fasilitas hotel bintang 5 dengan makanan yang luar biasa, tidak mengecewakan, luar biasa enak gitu, banyak pilihannya. Oke, nah teman-teman bisa memilih paket kuat ataupun paket yang lain. Nah, apa itu paket kuat? Paket kuat itu misalnya adalah 1 kamar hotel itu ada 4 orang. Kemudian kalau pakai triple, 1 kamar hotel ada 3 orang, dan kalau pakai double 1 kamar hotel ada 2 orang. Biasanya kalau double ini yang suami istri atau dengan kakak beradik begitu. Boleh memilih triple kakak beradik misalnya, tetapi ya misalnya laki-laki semua ataupun perempuan semua. Waktu itu kami berangkat 3 orang ya, kakak beradik saya. Kebetulan adik saya 1 perempuan, saya mau pilih kamar triple gitu kan, tapi nggak bisa karena yang perempuan harus sama-sama perempuan, yang laki-laki harus sama laki-laki begitu peraturannya ya teman-teman. Nah, untuk kalau keberangkatan dari Jakarta untuk paket yang majol yang kuat itu dibanderol dengan harga Rp37.950.000. Sementara paket triple ya yang 3 kamar 1 yang 3 orang 1 kamar hotel itu Rp39.450.000. Sementara paket yang double ya, yang untuk paket majol itu Rp41.950.000. Oke. Nah, ini selisihnya sekitar lebih kurang 2 juta ya dengan keberangkatan yang dari Surabaya. Jadi makanya tadi saya bilang
lebih saya menyarankan untuk memilih paket yang untuk memilih keberangkatan dari Jakarta kalau teman-teman mau daftar. Nah, ini harga ini belum termasuk untuk pembuatan paspor ya. Kalau paspor kan otomatis sudah harus dibuat dengan biaya sendiri ya. Kemudian biaya vaksin meningitis juga ya. Vaksin meningitis itu apa sih? Nanti saya jelaskan ya. Kemudian biaya handling itu maksudnya adalah biaya perlengkapan umroh, misalnya seperti baju ihram, tas umroh, itu tasnya semua seragam, dan itu nanti akan disediakan oleh travel, tapi bayarnya di luar daripada biaya yang tadi. Itu biaya handling aja Rp1.500.000. Oke, karena karantina tidak ada, sudah dihapuskan, tidak ada lagi biaya karantina. PCR juga mungkin hanya PCR di Indonesia ya, tapi kalau PCR di sana tidak ada lagi ya, gitu. Ya, itu juga ada biaya tambahannya kalau untuk PCR. Dan seandainya pun nanti misalnya jika setelah misalnya ditagih biaya PCR atau biaya tambahan lain, ternyata pada saat umroh tidak ditagih, tidak digunakan misalnya, itu bisa kita klaim. Saya waktu itu biaya karantina sudah bayar ya waktu saya umroh Januari yang lalu. Kemudian karena itu saya langsung pindah ke Wisma Atlet, tidak full karantina di hotel. Jadi kelebihan biaya hotel yang sudah saya bayar itu langsung saya klaim ke pihak Samirah Travel melalui leader saya. Alhamdulillah sudah dikembalikan. Sejumlah lebih kurang saya terima kalau di total mencapai 4 juta rupiah begitu ya. Jadi insya Allah Samirah Travel itu sangat amanah kalau dalam masalah pembiayaan. Oke, tidak termasuk juga biaya surat kesehatan dan lain-lain. Nah, kemudian biaya yang tadi, yang kita bayarkan tadi, yang saya sudah sebutkan tadi, itu termasuk apa saja? Sudah termasuk dengan biaya tiket PP dari Jakarta, Madinah, dan dari Jeddah ke Jakarta, ya. Kemudian biaya akomodasi, biaya hotel sudah ditanggung semua di situ. Kemudian biaya transportasi selama di Saudi Arabia, misalnya pergi ke kebun kurma, pergi jalan-jalan, itu sudah termasuk di dalamnya. Kemudian biaya makan minum, biaya makan minumnya ya sudah termasuklah di sana ya. Di hotel itu semuanya free ya. Kemudian termasuk biaya manasik umroh, visa umroh juga sudah termasuk di situ. Dan kalau misalnya ada asuransi juga sudah termasuk di dalamnya. Kemudian syarat-syarat apa saja sih yang harus teman-teman siapkan untuk keberangkatan umroh ini? Pertama, paspor dengan minimal 2 kata yang masih berlaku. Jadi minimal 2 kata, misalnya Ahmad Zazilah gitu, ya kan? Kan 2 kata minimal. Tapi kalau lebih daripada 2 suku kata, boleh. Tapi kalau 1 suku kata ya disarankan untuk menambahkan misalnya bin siapa gitu. Seperti saya kan Mukhlis Marsal, kan 2 suku kata gitu ya. Kemudian paspornya minimal berlaku 8 bulan sebelum expire. Jadi misalnya kalau paspor Anda misalnya 5 bulan lagi sudah harus mati masa berlakunya, itu Anda harus ganti. Anda harus perpanjang dulu baru Anda bisa menggunakan paspor itu untuk keberangkatan umroh gitu ya. Kemudian nanti syarat-syarat yang lain termasuk fotokopi KK, fotokopi KTP juga itu harus, itu yang berwarna ya, yang asli ya. Kemudian kemudian foto berwarna dengan latar putih ya, dan harus memperlihatkan 80% wajah. Nanti kalau disebutkan ataupun dibilang ke orang tukang fotonya, dia pasti ngerti gitu. Nanti foto itu dicetak sebanyak 4x6 sebanyak 5 lembar dan 3x4 5 lembar. Kemudian harus sudah divaksin COVID-19 2 dosis minimal ya. Kemudian juga harus juga vaksin meningitis ya, surat vaksin meningitis. Nah, ada yang bertanya, "Oh, Ustadz, kan sekarang di Saudi Arabia sudah dibebaskan vaksin tidak dicek lagi." Iya, itu kan peraturan di Saudi Arabia. Sementara peraturan di Indonesia, misalnya Anda berangkat dari Batam ke Jakarta, syarat penerbangan kan masih harus menggunakan vaksin 2 dosis penerbangan dalam negeri ya. Kemudian misalnya Anda dari Jakarta menuju ke misalnya Madinah, di Indonesia itu masih dicek vaksin Anda untuk penerbangan begitu. Jadi kalau sesampainya di Saudi Arabia tidak dicek, itu kan peraturan negara sana. Nah, jadi masih mengikat sebetulnya. Makanya vaksin itu menjadi syarat
utama dan prasyarat harus yang harus dipenuhi untuk keberangkatan umroh. Begitu ya jawaban saya. Nah, kemudian kalau untuk Samira Travel sendiri, usahakan semua dokumen ini sudah harus dilengkapi minimal 10 hari ya. 10 hari sebelum keberangkatan sudah harus lengkap. Nanti paspornya yang asli, kalau misalnya daftarnya lewat saya, paspor yang asli semuanya dokumennya sudah harus dikirimkan ke alamat Samira Travel yang nanti saya akan berikan kalau daftarnya lewat saya. Itu ditujukan ke sana untuk tujuan pengurusan visa. Jadi kalau pengurus visa ini memang harus menggunakan paspor yang asli. Oke, begitu. Nah, teman-teman, saya tunggu pendaftaran teman-teman. Kalau misalnya ada sekitar 30 atau 35 pendaftar lewat saya, mudah-mudahan kita bisa berangkat sama-sama pada bulan Ramadan ini. Oke? Karena ada banyak sih yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, ada nggak keberangkatan umroh pada bulan Ramadan ini? Nah, waktu itu saya belum tahu, belum bisa jawab karena belum ada informasi. Nah, sekarang ini alhamdulillah ada. Ya, maka pergunakan semaksimal mungkin karena Samira Travel ini sudah terpercaya memberangkatkan berpuluh-puluh kali ya, bahkan itu jemaah umroh dengan satu pesawat. Banyak sih jemaah umroh ataupun travel umroh di Indonesia ini di mana-mana pun ada. Tetapi travel umroh yang bisa memberangkatkan jemaah umroh satu full pesawat, tidak, maksudnya full satu pesawat itu adalah tidak digabung dengan jemaah-jemaah yang penumpang-penumpang yang lain, itu hanya Samira, tidak ada. Coba cek. Biasanya travel-travel yang lainnya, saya bukan mengecilkan, tetapi yang saya lihat faktanya di lapangan, travel-travel yang lain itu hanya bisa memberangkatkan paling sekali berangkat 30 atau 20 jemaah. Atau paling tidaklah 40 gitu. Tidak sampai yang ratusan, sampai 500 jemaah sekali berangkat tuh enggak. Itu cuma Samira Travel. Makanya karena sudah berpengalaman memberangkatkan banyak dan alhamdulillah semua testimoni orang-orang yang sudah berangkat dengan Samira pasti merasakan atau mengakui bahwa pelayanan di Samira itu sangat memuaskan. Oke, kalau Anda tidak percaya bisa coba, silahkan nanti daftar ke sini, ke WhatsApp saya di sini. Nah, insya Allah nanti saya akan cross check dan jangan lupa semua dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan sudah harus ada, harus disediakan ya. Ya, pendaftaran pertama minimal dia harus bayar 1,5 juta dulu. Insya Allah nanti handlingnya langsung diantarkan ke alamat. Kemudian nanti biayanya menyusul minimal 10 hari sebelum keberangkatan sudah harus lunas semua. Oke? Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung nanti ke WA saja dan saya tunggu pendaftaran teman-teman di WhatsApp saya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.